Nggak bosan kan dengan ilmu magnet rezeki? Halo, ada yang bosan sama ilmu magnet rezeki? Ada yang bilang begini, Pak Nas, ya itu ilmunya ditambah dong, ya. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Alhamdulillah, buku Magnet Rezeki dapat rekor muri sebagai buku motivasi religi dengan bestseller terlama di dunia. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Yang saya hormati para pengurus dari Magnet Rezeki Center, Ustadz Abus, Pak Arif, Pak Mujahid, dan juga semua yang ada di manajemen, yang mohon izin saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Dan juga yang saya hormati para ketua-ketua Korwil yang alhamdulillah sudah hadir pada kesempatan kali ini dari Bogor, dari Bandung, dari Jakarta, kemudian dari Tangerang, dari Sikapura, ya alhamdulillah semua hadir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya hormati para karyawan-karyawan, khususnya karyawan Magnet Rezeki Center dan juga keluarga-keluarga yang hadir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sudah 1 tahun sejak halal bihalal yang tahun lalu, ya. Ya. Tentunya banyak salah, banyak kesalahan kita, banyak ya kekhilafan kita. Kita berada dalam satu epicentrum, ya, mercusuar keajaiban yang kita sudah berusaha untuk menjadikan ini sebagai satu perjuangan mengubah manusia yang ada di sekitar kita, dan akhirnya nanti terjadi perubahan. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Arif, Maharisi efek, ya, 1% manusia yang konsisten sungguh-sungguh, ya, menjalankan sebuah prinsip hidup yang sangat kuat, maka dia akan mempengaruhi 99% yang lainnya. Kan ada hukum yang namanya hukum Pareto, ya kan, 80-20, ya, bahwa 20% aktivitas bisa mempengaruhi 80% yang lainnya, ya. Tapi ada satu teori yang lainnya yang saya yakini dan imani, ya, yang disebut sebagai Maharisi efek tadi. Biasa juga disebut sebagai efek butterfly atau butterfly effect. Ketika mengepak gitu, ya, satu sayap, kepakan sayap kupu-kupu di Brazil, ya, menimbulkan tornado di Eropa, ya. Kenapa begitu? Karena saking satu sama dan terhubungnya. Semua ini terhubung. Maka pertanyaannya adalah, apakah kita sebagai pejuang keajaiban bisa mengubah gitu, ya, kehidupan yang ada di muka bumi ini, ya, minimal di Indonesia. Maka kita perlu 2 juta pengamal tadi, 2 juta pengamal ilmu Magnet Rezeki. Dan yuk sama-sama kita saling bergandeng tangan, ingat mengingatkan. Enggak bosan kan dengan ilmu Magnet Rezeki? Halo, ada yang bosan sama ilmu Magnet Rezeki? Ada yang bilang begini, Pak Nas, ya itu ilmunya ditambah dong, ya. Sebenarnya, ya, ilmu itu kalau Magnet Rezeki karena dia training, ya, sifatnya. Karena dia training, maka dia adalah sebuah pengulangan. Perisai rezeki, ya, sekarang baru aja tadi paling istilahnya aja ditambah. Barongsai namanya Ja'far, ya kan? Nah, itu aja paling ditambah, ya kan?
Tapi ujung-ujungnya perisai, ya kan? Buka perisai, buang istighfar, buang perisai, perbanyak istighfar. Paling nambahinnya kreatifnya di situ, ya. Ya. Namanya Ja'far, ya. Baru tahu saya ada barongsai namanya Ja'far itu, ya. Tapi bagus, ya, alhamdulillah. Nah, jadi kita berada di sebuah titik epicentrum, ya, epicentrum. Kalau Goldfather itu dengan sangat keyakinannya, ya, beliau menyebutkan bahwa tempat yang beliau itu setiap hari berkantor itu adalah epicentrum emas, ya, epicentrum emas. Bahwa nanti emas itu akan menggulung dari mana? Dari tempat dia berkantor gitu. Makanya disebut sebagai epicentrum emas. Ya, saking keimanan terhadap sebuah, ya, kepercayaan terhadap sebuah prinsip itu akan memberikan power. Ya, kemarin siapa yang bilang itu, ya, ketika ada kepercayaan kita, ya, apa bedanya, ya? Karena ada yakin, oh, Ustadz Muni, ya, di grup, ya. Apa yang membedakan? Kenapa sih orang belum aja masuk di materi, baru aja landasan magnet rezeki, tiba-tiba udah ada keajaiban? Karena ada keyakinannya itu. Jadi keyakinan itu akan mendorong sebuah prinsip. Nah, maka kita, ya, mohon izin kalau seandainya ilmu magnet rezeki ini kita ulang lagi supaya betul-betul kita, ya, menjadi orang yang paling pertama mempraktekannya. Menjadi orang yang paling pertama hidup dengannya, menjadi orang yang paling pertama, ya, mendapatkan keajaibannya. Mungkin kalau bicara tentang keajaiban, ya, terkadang kita sebagai pengamal, ya, akan merasakan bahwa orang lain akan mendapatkan keajaibannya terlebih dahulu. Siapa di sini yang pernah begitu, ya? Kita mau keajaiban terjadi pada diri kita, gitu kan? Saya mau ngamalin dulu, maka insya Allah keajaiban akan terjadi pada diri saya. Ternyata orang lain malah dapat keajaiban duluan. Ada yang begitu? Memang begitu, ya. Kalau nggak begitu, ya berarti bukan polanya. Kalau polanya memang seperti itu. Ketika kita peduli dengan keajaiban orang lain, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai akan memberikan keajaiban pada diri kita. Ketika kita senang dengan keajaiban yang terjadi pada orang lain, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan keajaiban itu pada kita. Makanya ayat yang tadi dibacakan oleh Kang Fuad, ya, Najmuddin, ya, namanya nama bapak saya itu, Najmuddin. Fuad Najmuddin tadi, ya, menyebutkan tentang hal itu. Kita Ramadan udah beres, dan itu kebanyakan dalam bulan suci Ramadan adalah amal-amal pribadi, ya. Alhamdulillah di MRC, ya, kita selalu kasih reward, ya, kepada yang baca Qur'annya paling banyak. Alhamdulillah tahun ini saya mau kasih hadiah ini, ya. Ada 3, ya, ada 3 kandidat, ya, yang membaca. Ya, tuh boxnya, box apa nih? Ya. Boxnya doang. Mana tadi, ya, Pak? Nah, ini dia. Nah, jadi, ya, alhamdulillah. Kalau di Ramadan, emang di Ramadan ini aktivitas kita adalah aktivitas yang sifatnya personal antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam ilmu magnet rezeki namanya goa keajaiban, ya, goa keajaiban. Dan itu diukur memang dari interaksi kita terhadap Al-Qur'an. Diukur dengan itu. Jadi goa keajaiban itu adanya apa? Ya. Ya, kalau di goa keajaiban itu adanya sesajen, ya, berarti bukan, ya, bukan keajaiban yang dicari, gitu, ya. Jin yang dicari. Ya, kalau di goa keajaiban itu adanya adalah bermaksiat kepada Allah, ya berarti neraka yang dicari. Maka yang di dalam goa keajaiban itu apa yang dicari? Ya, Quran. Makanya ukuran kita adalah Quran. Walaupun kita nggak bisa sifatnya apa, ya, mengadakan lomba gitu, ya, tapi lomba ini untuk memberikan semangat aja, ya. Bukan berarti bahwa semata-mata fokus pada hadiahnya, tapi fokus pada bagaimana kita menghargai orang-orang yang betul-betul berkontribusi terhadap, ya, fokusnya dirinya berada dalam goa keajaiban. Yang pertama adalah ranking ketiga, ya, telah membaca 1332 halaman Al-Quran,
ya. 1332 halaman Al-Qur'an. Ya. Kira kalau dibagi 20 coba dibagi 20. 1332 66,6 juz. Ya, berarti bukan 66 oh iya betul 66 juz. 2 kali khatam. Iya. Jadi 2 kali khatam lebih 6 kali. Ya. Itu dilakukan oleh Mas Farhat. Masya Allah. Nah, alhamdulillah ya. Ya, jadi kita berikan. Boleh Mas Farhat silakan ke depan. Ya. Masya Allah. Mas Farhat ini berada terus di belakang layar, tapi Masya Allah. Alhamdulillah. Luar biasa. Nah, ini hadiah ya. Ya, alhamdulillah. Barakallah, barakallah. Mas Farhat ini adalah putra dari almarhum Abah Hasan yang dulu juga aktif di Magnet Rezeki ya. Alhamdulillah. Yang kedua ya, ranking kedua dengan 1400 halaman. Beda tipis ini. 1400 halaman. 70 juz ya. 70 juz Al-Qur'an ya. Dilakukan oleh dan hadiah ini hadiah ini diberikan untuk Panas sampai grogi nih. Grogi saya ini. Grogi. Pak Eldrin Kasmir. Masya Allah. Ya. Mana nih Pak Eldrin? Silakan Pak Eldrin Kasmir. Masya Allah. Wah, ada Pak Eldrin? Alhamdulillah ya. Masya Allah. Masya Allah. Selamat Pak Eldrin. Pak Eldrin ini berkali-kali menjadi tilawah terbanyak ya setiap bulan. Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallah. Oh ya, Pak Eldrin ini adalah bagian di DKR, bagian packing ya. Masya Allah, di bagian shipping. Luar biasa, shipping. Jadi Bapak Ibu ini ada yang di belakang layar ya mungkin. Bukan bagian apa tadi packing. Bagian kelipet kardus. Lebih parah lagi panas. Dan nomor 1 ya adalah ya dengan 1520 halaman. 1520 halaman berarti 76 juz ya. Berarti 2 juz 2 kali khatam 2,5 2,5 kali khatam ya. Kemarin kita lihat ya ada satu video ya, wali kota Goa ya. Yang 3 kali khatam diumrohkan. Ya. Wah, Pak Agus sudah senyum-senyum nih panas. Ya. Pak Agus sudah senyum-senyum nih. Kayaknya mau ngasih voucher. Yang ini nggak nyampe 3 kali khatam. Nggak nyampe 3 kali. Jadi yang 3 kali khatam mungkin tahun depan umroh. Masya Allah, amin. Mungkin ya. Nah, kalau 3 kali khatam ya. Nah ini 2,5 kali khatam. Muhammad Farhat Izzuddin. Masya Allah. Muhammad Farhan. Mas Farhan Izzuddin. Beliau adalah seorang tim desain ya, tim multimedia. Alhamdulillah, Masya Allah. Boleh ibu-ibu yang mau yang nyari-nyari mantu nih mungkin high quality. 3-3-nya single ya Bapak Ibu. Yang kedua itu single dulu waktu sebelum nikah. Pak Eldrin. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya tadi yang mendapatkan hadiah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan peningkatan ibadah terus ya, dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kualitas bacaan Al-Qur'annya. Amin ya rabbal alamin. Dan mungkin kalau orang di luar sana, perusahaan-perusahaan di luar sana ya diukur ya keberhasilan itu dari siapa yang mampu menjual paling banyak ya, siapa yang bisa menjual paling banyak ya, siapa yang bisa berkontribusi terbanyak dan seterusnya. Tapi terkadang kita nggak ingat dengan orang yang memberikan barokah kepada perusahaan kita, kepada apa yang kita upayakan.
Nah, bisa jadi orang-orang yang memberikan ya, keberkahan kepada perusahaan kita, komunitas kita adalah orang-orang yang betul-betul fokus kepada dirinya sendiri, kemudian membaca Al-Quran, berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bacaan Al-Quran tadi. Makanya itu yang ya ala kadarnya kita bisa berikan. Mudah-mudahan tahun depan ada yang menang umroh ya, insya Allah. Nah, setelah Ramadan selesai, Bapak Ibu semua, seperti tadi ayat yang dibacakan oleh Kang Fuad tadi, bahwa setelah itu ya, ayat yang biasanya dipakai dalam halal bihalal itu selalu adalah surat 3 ayat 133 sampai 136 ya. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah dan surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Cirinya apa? Ternyata cirinya ya 3 dari 4 ciri itu berkaitan dengan orang lain. Ya. 3 dari 4 ciri. Yang pertama adalah bersedekah. Baik dalam keadaan dia suka lapang maupun dia dalam keadaan sempit. Artinya apa? Yang dia pikirin orang lain aja. Yang dia pikirin orang lain. Walaupun dia nggak mampu. Suatu ketika pernah ada seorang yang sangat fakir datang gitu ya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi, ya aku nggak punya apa-apa. Kemudian kata Nabi, ya aduh pas aku lagi nggak pegang apa-apa juga. Coba kamu datang kepada anakku Fatimah. Ya, ketika datang kepada Fatimah, ya assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, kemudian wahai Fatimah, aku nggak punya apa-apa nih barang. Ya, aku nggak bisa makan beberapa hari ini. Aku datang kepada ayahmu, katanya aku suruh datang kepada engkau. Kata Fatimah, aduh aku juga nggak punya apa-apa nih. Tapi ini dia yang disebut sebagai sedekah dalam keadaan yang tidak lapang. Ya. Sedekah dalam keadaan tidak lapang. Beliau pegang kalungnya, cuma kalung ini yang beliau punya. Ya. Sementara hari itu juga dia nggak tahu apakah bisa makan atau enggak. Tapi karena ada orang yang minta, maka ya ini dikasihkan. Ya. Dikasihkan kepada orang ini. Ya. Silahkan kamu jual dan setelah itu penuhi kebutuhan kamu dengan kalung ini. Sampai kemudian akhirnya ditimang-timang ini si kalung. Sampai kemudian ya dia berusaha untuk menjual kalung tersebut. Ketika mau dijual ada yang kenal bahwa kalung itu adalah kalungnya Fatimah. Ya. Fatimahuz Zahra. Lalu kemudian ya apa yang mau kamu lakukan dengan kalung itu? Aku mau menjualnya, gitu ya. Ya, berapa kira-kira harganya yang bisa kudapatkan dengan kalung ini? Maka ya saya nggak ingat siapa yang membeli ini, ya ada seorang sahabat yang membeli ini, ya dan dia membelinya dalam keadaan yes, gitu ya. Aku dapat sebuah buruan yang sangat mulia gitu. Aku dapat perburuan yang sangat mulia, yaitu kalungnya Fatimah. Dia tahu ini kalungnya Fatimah. Lalu kemudian dia datang gitu ya. Kemudian biar aku ambil gitu ya. Kamu mau berapa? Ya. Ya sesuai aja dengan harganya gitu. Kamu sebut apa yang kamu sebut aku kasih. Dan semua yang disebut diberikan ditambah 2 kali lipatnya. Ya, semua yang dia minta bahkan dikasih lagi. Udah ini untuk kamu gitu ya. Sampai kaget ini orang, ya. Orang ini kaget sekali. Kok harga kalung ini begitu berharga sekali bagi si sahabat tersebut? Karena memang ini dia dapat perburuan yang luar biasa. Sampai kemudian akhirnya dia pulang dengan membawa harta yang cukup banyak. Dan akhirnya ya si sahabat yang telah ya berhasil membeli ya, kalungnya Fatimah ini mendatangi Fatimah dan mengembalikannya ya, bahwa aku ya ingin memberikan ya kalung ini kembali kepadamu. Masya Allah ya, ini yang disebut sebagai bersedekah dalam keadaan yang tidak lapang. Kadang-kadang kan kita kalau ketika bersedekah dalam keadaan lapang enak aja udah gitu ya, ya udah sedekah dalam keadaan lapang. Tapi bagaimana ketika kita bersedekah dalam keadaan yang tidak lapang? Maka Bapak Ibu semuanya, ini yang pertama sedekah, pikirin orang lain. Yang kedua ya wal kadziminal ghaidz, marah ini juga berkaitan dengan orang lain. Ya. Kemudian wal afina anin nas, ini juga berkaitan dengan orang lain. Makanya derajat ilmu terumbu karang ya di dalam proses kita menjadi ya manusia yang mulia ya setelah Ramadan adalah derajat yang sangat tinggi ya, derajat yang sangat tinggi. Baru setelah itu yang keempat ya
Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ya, udah hafal? Walladzina idza, coba diulangi. Fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru az-dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Coba diulangi. Sadaqallahul azim. Baru yang terakhir adalah ilmu perisai rezeki. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum walladzina zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Walladzina idza fa'alu fahisyah, dan ketika dia nggak sengaja berbuat fahisyah, nggak sengaja berbuat ketidakbaikan, fahisyah, au zalamu anfusahum, atau dia menzolimi dirinya sendiri, zakarullah, langsung ingat sama Allah, ya. Nah, ini orang yang insya Allah karakternya karakter magnet rezeki banget ini, ya. Langsung taubah, holik, zakarullah, langsung ingat Allah, ingat Allah. Yes, kita semua punya salah. Kita semua punya, ya, kekhilafan, au zalamu anfusahum, atau menzolimi dirinya sendiri. Maka sebutan kemaksiatan itu dalam ayat ini adalah menzolimi dirinya sendiri. Kenapa dia menzolimi dirinya sendiri? Ya karena, ya, Masya Allah, dari Korwil Lampung datang, Masya Allah, alhamdulillah, barakallah, ya. Dari Lampung ini, ya, alhamdulillah. Baik. Karena sudah mulai banyak tamu, ya, saya akhiri, ya. Lanjutin yang mana? Lah itu, ya, zakarullah. Langsung ingat sama Allah, ya. Ketika ingat sama Allah ini, fastaghfaru li dzunubihim, akan diampuni sama Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapalah yang bisa mengampuni selain dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Silahkan duduk dulu, ya. Ya. Suatu ketika ada seorang, ya, seorang khalifah, ya. Ini nanti saya upgrade lah ini ilmunya ini, ya. Nggak inget terus nama-nama ini, ya. Pokoknya khalifah lah. Ada seorang khalifah yang dia jalan di sebuah, ya, di sebuah perjalanan. Ketika beliau ingin berjalan ke satu tempat, di tengah jalan beliau bertemu dengan seorang ulama, ya. Ulama yang, ya, pakaiannya, yang satunya kan pakaiannya mewah, ya, berkilau, mengkilap, ya, dengan pakaian yang sangat luar biasa, itu khalifah. Sementara ketika beliau bertemu dengan ulama ini, pakaiannya pakaian, ya, kayak karung goni begitu, ya. Kemudian akhirnya minta dinasihati. Dulu khalifah begitu. Makanya Bapak Ibu semuanya, nanti kalau ada Bapak Ibu dengar-dengar atau baca-baca orang-orang yang mendiskreditkan khalifah, sistem kekhalifahan dan seterusnya, khalifah itu penuh dengan darah dan seterusnya, nggak benar itu, ya. Karena kekhalifahan, ya, sebagaimanapun rendahnya, ya, sistem kekhalifahan pada saat itu, ya, mereka adalah orang-orang yang paling mulia di zaman sekarang, ya. Jadi kalau iya khalifah yang paling bejat, ya, di zaman dulu khalifah yang paling nggak bagus itu, ya, lihat orang yang paling soleh sekarang, itulah khalifah yang paling bejat itu, ya. Nah, ini ada khalifah datang ketika itu, ya, yang dia datang ketika datang bertemu dengan seorang ulama ini, yang dia minta, nasihati aku, ausini, nasihati aku. Nasihatlah ini keluar, nasihat keluar dari sang ulama ini, langsung menangislah khalifah ini.
karena hatinya lembut. Mau uangnya banyak kalau hatinya lembut, insya Allah tetap menangis juga Kang Muas ya. Ya, jadi nggak apa-apa dapat duit banyak nggak apa-apa. Yang penting hati lembut. Ya. Hati lembut, menangis lah ini sampai kemudian akhirnya basah itu semua bajunya dengan air mata. Ya. Sampai ya setelah selesai udah ketemu pengen melanjutkan perjalanan. Ya Syekh, saya ingin melanjutkan perjalanan. Ya, silahkan minta. Boleh nggak saya minta kamu nyebut aja apa yang bisa saya kasih kepada kamu gitu. Saya mau kasih hadiah gitu. Ya. Kayaknya kok kalau keluar dari kata-kata kamu tuh ya saya ngasihnya tuh enak gitu. Ya. Karena kalau seandainya dinar 1000 dinar punyalah khalifah ini 1000 dinar ya. Di perjalanan itu ya pernah satu ketika ada seorang khalifah itu bawa emas itu sampai dibagi-bagikan itu emas itu ya di Afrika itu ya. Bagiin emas itu 20 tahun terjadi inflasi di situ. Terjadi bukan inflasi, deflasi gitu. Terjadi apa namanya itu ya? Sehingga akhirnya ternyata kebanyakan emas juga nggak bagus ya. Dibagiin emas, akhirnya orang nggak ada mau kerja ya. Akhirnya terjadi kemalasan di sana karena mereka udah merasa punya emas. Jadi setiap jalan itu ya 1000 dinar mah punya lah. Ini mau ngasih 1000 dinar devaluasi. Ini mau ngasih 1000 dinar cuma minta kamu yang sebut. Mau minta apa? Semua yang kamu sebut aku akan kasih. Oh begitu kata si Kiai ini. Kalau gitu aku minta ya 3 hal. Senang ini khalifah ini ya, ada orang minta senang ya, senang sekali. Tolong ya sebutkan apa yang kau minta. Yang pertama tolong panjangkan umurku. Panjang umurku ya, tolong panjangkan umurku. Masya Allah, nangis lagi nih khalifah. Sudah nasihat udah habis ya, ketika mau ngasih hadiah malah mintanya ya tolong panjangkan umurku. Nangis lagi. Ya Syekh, mana mungkin aku bisa memanjangkan umurmu, karena yang bisa memanjangkan umurmu hanya Allah. Berarti engkau bukan siapa-siapa. Kau bukan siapa-siapa. Jangan merasa bahwa diri kamu hebat. Kamu manjangin umur aja nggak bisa ya. Yang lain ya. Yang kedua saya minta ya, ampunkan dosaku ya. Ampunkan dosaku. Aku juga banyak dosa, tolong ampunkan dosaku. Nangis lagi nih khalifah. Ini dia perbincangan antara khalifah dengan ulama zaman dulu itu, Masya Allah ya. Nangis ya. Bagaimana mungkin aku bisa mengampunkan dosamu ya, sementara dosaku pun banyak. Aku juga nggak tahu bagaimana aku bisa meminta ampun kepada Allah. Kalau begitu yang terakhir ya, jaminkan aku masuk surga. Lebih menangis lagi. Maka engkau bukan siapa-siapa, maka silahkan kau melanjutkan perjalanan, karena kita sama-sama bukan siapa-siapa di muka bumi ini. Masya Allah Bapak Ibu semuanya ya. Kalau kita tahu cerita ini dan dibandingkan dengan ayat yang tadi, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Allah langsung ampuni dosa kamu. Wa may yaghfiruz dzunuba illallah. Siapalah yang bisa mengampuni dosa selain Allah? Ya, siapalah yang bisa mengampuni dosa selain dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Masya Allah, mudah-mudahan kita semuanya mengasah terumbu karang kita, terus mengasah perisai rezeki kita agar kita terus diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah harinya ya berhalal bihalal, saling maafkan satu sama lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama lagi halal bihalal seperti ini di surga. Ya, jadi nanti ngebayangnya begitu ya. Ya, ngebayangnya Dokter Krisanti udah masuk surga, nungguin siapa nih lagi yang masuk nih, ya kan? Ustadz Solihin udah masuk surga gitu kan. Mana Ustadz Nasrullah kok belum masuk ya. Pak Mujahid udah di surga gitu kan. Udah pada kumpul semua kayak tadi kita tuh nungguin tamu ya kan. Nungguin tamu gitu ya. Nanti kita kebayang kita saling menunggu satu sama lain di surga insya Allah. Maka ini ingat-ingat muka-mukanya semua ya. Muka-mukanya yang hadir pada kesempatan kali ini, kita akan halal bihalal insya Allah di surga ya. Kita insya Allah akan sama-sama ya mengajak bareng-bareng semuanya masuk surga ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya, tidak ada satupun yang hadir di ruangan ini ya kecuali insya Allah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Seandainya nanti ada 1, 2 yang nggak ada, mana kemarin itu
Halal bihalal kita bareng kok. Ya 1444 Hijriah. Ya malaikat, di mana itu sahabatku? Mana itu sahabatku? Ya. Dia di neraka. Oh, dia di neraka. Maka kita sama-sama bareng-bareng. Karena ternyata ada satu ya, pertanyaan yang ketiga tadi, jaminan syurga. Ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan ya, kepada orang yang saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, dia bisa memberikan jaminan syurga bagi saudaranya. Dia bisa memberikan jaminan syurga bagi saudaranya. Suatu ketika para nabi berkumpul, halal bihalal nabi. Nabi berhalal bihalal, kumpul-kumpul sambil makan kurmanya surga. Ada seorang nabi yang melihat ke atas langit. Loh, kok masih ada yang berkilauan di sana? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu siapa? Oh, itu adalah umatku. Mereka posisinya jauh melebihi kita. Mereka adalah umatku yang saling cinta mencintai karena Allah. Maka mereka diposisikan di tempat yang paling tinggi. Maka sekarang pertanyaannya, Magnet Rezeki Center mau kita jadikan seperti apa? Kalaulah kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kami datang ke kantor ini karena kalian saling cinta mencintai karena Engkau. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ustaz Habus, ada hadis tentang apakah engkau datang ke MRC ini untuk ada kepentingan, mau beli emas, mau beli dinar, mau daftar umroh, atau mau bayar amanah? Enggak ya malaikat, ya enggak ya kisana. Aku datang karena aku cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kabarkan bahwa Allah mencintaimu karena engkau mencintai saudaramu. Maka itulah yang nanti akan berada di langit yang paling tinggi. Bahkan melebihi tempatnya para nabi dan rasul. Melebihi tempatnya para nabi. Ya pada saat itu nabi-nabi berkumpul, siapa itu yang ada di atas berkilauan luar biasa? Maka mudah-mudahan yang dilihat berkilauan ini tempat ini, Bapak Ibu. Maka kita berdoa, ya, mungkin sederhana, ya, kita datang ke tempat ini sederhana, tapi mungkin Allah Subhanahu wa taala letakkan hambanya yang beriman, hambanya yang saling cinta mencintai karena Allah dalam posisi yang sangat tinggi. Mudah-mudahan itulah kita semua. Jadi para karyawan yang datang ke tempat ini, niatkan, ya, kalau gaji kita nggak sanggup gaji besar-besar lah, ya nggak sanggup gaji besar-besar itu, karena Nabi yang udah batasin. Bukannya kita kamu pengen yang ngaji, ini semua pengennya sih kita gaji 5 miliar satu orang, pengennya gitu, pengennya 5 miliar setiap orang. Cuma Nabi yang batasin, kata Nabi itu, ya Allah itu membuka jalan rezeki itu 9 kepada para pebisnis, 1 kepada para pekerja. Udah dibatasin sama Nabi. Jadi pekerja ya sebegitunya. Mudah-mudahan setelah ini kalau yang mau jadi pebisnis kita kasih jalan, ya kita doakan. Mudah-mudahan yang jadi pebisnis insya Allah. Coba yang jadi karyawan pun, itulah dunia ada batasnya, tapi akhirat nggak ada batasnya. Bisa jadi insya Allah Pak Eldrin ya akan ngajak kita ke surga semuanya, ya. Dengan ngelipet-lipet kerdus, ya, dengan shipping yang beliau lakukan, masya Allah, ya, itu sudah disyukuri, qanaah dengannya, lalu kemudian ya maksimal dengan apa yang bisa dilakukan sambil doa, ya Allah muliakan semua yang beli dinar ini ya Allah, sambil doa ya Allah muliakan semua yang beli dinar ini, sambil ngepak Farhat sambil di depan laptop, ya Allah muliakan semua yang melihat tayangan-tayangan ini. Maka itu saja sudah masya Allah di sisi Allah luar biasa, ya. Manusia nggak akan pernah bisa menghargai pekerjaan kita, tapi Allah menghargai pekerjaan kita jauh lebih mulia lagi. Maka inilah dia halal bihalal kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semuanya, ya. Demikian, ya. Mudah-mudahan Allah rahmati dan berkahi kita semua. Terima kasih. Aku qauli hadza fa astaghfirullahalazim li wa lakum. Ya, sekali lagi mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Pak Nasrullah. Terima kasih atas nasihatnya, masya Allah.
Alhamdulillah buku ini menjadi mega bestseller, dicetak berulang-ulang lebih dari 50 kali cetak. Alhamdulillah, semua royaltinya 100% untuk pesantren. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.